biar Tuhan berbicara yang lain. Haleluya, haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin, amin. Oke, sekarang saya minta Man terlebih dahulu. Kalau ada apa-apa message untuk yang ada hadir pada malam ini, silakan Man. Boleh dengar Man? Oke. Oke. Saya tidak beritahu dia ini spontan, tapi biarlah apa yang kalau ada Tuhan. Oke. Tuhan beritahu saya mengenai siapa tadi? Itu Pastor Edward kah? Iya, Pastor Edward. Pastor Edward. Pastor Edward sekarang macam ada beban yang berat yang dia mau tanggung. Masa dia memberikan apa tadi? Penjelasan sharing tadi. Roh Kudus bagi tahu dia mempunyai tugas yang berat. Saya tidak tahu lah tugas apa, tapi dia mempunyai tugas yang sangat memang berat. Dia sekarang pun kira cun lah itu sharing tadi. Apa yang saya mau buat sekarang itu yang Pastor Edward pikir macam pergumulan dia lah. Tapi sharing tadi memang apa kata orang cun sekali. Haleluya. Angkat tongkatmu dan itu yang Roh Kudus bagi pesan untuk Pastor Edward saja. Oke, itu saja. Itu saya Man, terima kasih, haleluya. Ini adalah pertama kali dia mempraktikkan, ya terima kasih Man, ya haleluya. Sekarang saya beri kepada saya punya warrior yang seterusnya, ya haleluya, haleluya. Ya, amin. Ini mereka tidak pernah, ya Sister Lisa, mana dia tadi? Ada kan dia? Ya, Sister Lisa, kalau ada silakan menjadi berkat kepada anak-anak Tuhan yang ada di sini. Ya, silakan. Shalom, selamat malam. Ya. Oke, apa yang saya terima malam ini untuk Pastor Edward juga. Wow. Oke, Pastor Edward, Tuhan memakai hidup Pastor Edward dalam apapun bidang, terutamanya dalam politik. Tuhan sudah bagi Pastor otoritas, tongkat berbicara tentang otoritas. Pastor akan menggunakan mulut untuk katakan, ambil otoritas Tuhan yang sudah berikan pada Pastor untuk katakan. Dan tempat Pastor ini adalah di Ranau kan, Kundasang. Iya. Oke, Kundasang. Kundasang adalah tempat di mana Ranau, Gunung Kinabalu berada. Tempat ini banyak kuasa-kuasa kegelapan, tapi Pastor ambil otoritas kuasa yang sudah Tuhan berikan. Istiharkan kemenangan sudah terjadi, dan revival akan bermula dari tempat Pastor ini. Amin. Amin. Revival itu terjadi atas, baru dia turun ke bawah. Amin. Revival tidak bermula di atas, revival tidak dapat turun ke bawah. So, Pastor kena really declare victory, kena betul-betul datang kepada Tuhan, merendahkan diri, biar Tuhan campur tangan dalam apapun Pastor lakukan. Amin. Dalam hidup, dalam pilihan raya akan datang. Jika kehendak Tuhan terjadi, kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada orang yang dapat menutup. Amin. Amin. Haleluya. Ada orang yang dapat mengubahnya. Amin. So, pasti terjadi, tapi itu daripada Pastor ya. Tuhan sudah bagi Pastor kepercayaan kali ini dalam pilihan raya. Kenapa? Di tempat itu Tuhan yang memilih, bukan Pastor sendiri. Saya percaya itu ya kan? Yes. Tuhan yang sudah memilih untuk meletakkan Pastor di sana. Sebab bila saya renung kembali apa yang saya pernah doa dulu di Gunung Haleluya 2 tahun yang lalu sebenarnya. Doa saya itu saya dibagi bahagian untuk mendoakan pemimpin. Masa itu
masih samar-samar lagi. Kita mau satu pilihan raya memilih Perdana Menteri. Tapi saya mendoakan untuk Sabah. Jadi masa itu saya mendoakan, saya tidak tahu apa akan terjadi. Tapi dalam doa saya, Tuhan, saya katakan, bangkitlah pemimpin yang takut akan Tuhan. Yang Tuhan, Amin. yang bukan manusia yang memilih, tetapi Tuhan yang sendiri memilih. Bangkitkan itu Tuhan, saya tidak tahu dia di mana, tapi Tuhan tahu. Pasti mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk memilih orang itu. Dan sekarang bila saya renungkan kembali, saya percaya Tuhan membangkitkan pastor di tempat ini, di gunung itu. Sebab saya pernah juga bersharing tentang ada satu kumpulan bahwa kalau kita berdoa untuk Sabah, kita harus berdoa dari atas, bukan dari bawah. Dari atas, itu tempat di mana paling tertinggi. Sebab Gunung Kinabalu ada tempat yang banyak roh-roh yang menguasai. So, sebenarnya tanggung jawab pastor ini sangat berat. Itulah selalu dikatakan pastor menanggung berat, beban. Karena apa? Tempat pastor ini adalah tempat banyak kuasa. Okay? So, pastor kena bawa tim-tim pendoa naik atas. Bukan semestinya atas gunung, tapi atas. Kalau boleh gunung, haleluya, di mana atas, untuk pegang tangan dan berdoa. Istiharkan kemenangan, istiharkan damai Tuhan bertakhta di tempat itu. Ya, sebelum pilihan raya ini. Amin. Berdoa, cari Tuhan, cari suara Tuhan, apa Tuhan mau. Amin. Itulah beban sebenarnya kenapa pastor rasa beban berat itu. Pastor kena ada tanggung jawab yang sangat berat untuk pilihan raya ini. Sebab pastor ambil tempat dari atas. You are the one, bukan yang di bawah, yang atas. So pastor kena pikul itu. Saya tidak tahu siapa tim doa, tapi saya lihat ada tim-tim di belakang pastor yang sedang mendoakan pastor. Saya percaya tim ini bawa mereka sekali ke atas sana dan berdoa. Istiharkan kemenangan, istiharkan damai Tuhan. Kemenangan sudah, Sabah sudah capai. Amin. Ya, Amin. Ya, itu yang saya dapat untuk pastor. Otoritas sudah ada di tangan dan kuasa Tuhan sudah ada. Ada urapan Tuhan mengalir dalam hidup. Haleluya. Ya, Amin. Gloria yang baru tapi tajam. Ya, Sis Koni. Ada yang tengok siapa-siapa di sini yang Tuhan mau sampaikan? Ya, haleluya. Ya, nampak si Edward kan? Nah, Pastor Edward. Iya. Nah, Pastor Edward, dia tuh memang di Kundasan. Tapi kan, itu kan, I will say about Ranau lah. Ranau. Ranau punya nama Ranau kan? Lari sekarang. Nah, lari sekarang. Dia bilang, go. Dia bilang, go. Run now, dia bilang. Itulah dia, he can stand there very firm. Memang dia tuh, kekuatan dia tuh memang dari Tuhan. Dia bilang, Tuhan bilang, ayo, tapi kan di sini kan, tidak berapa. Banyak angel di belakang kita. Angel. Siskoni, kau kasih padam kau punya video supaya terang itu Iya, tidak berapa jelas dia suara. Oke, coba. Oke. Oke, jelas. So, saya nampak banyak angel di belakang dia. Amin. Oh, keliling dia. I felt that God has sent angel to protect him, and ini angel pandai whisper into Ya, sayang dia punya lagi ya. And he is a man. Dia Tuhan sudah ada kasih dia. He observe a lot. Yeah. Ini orang dia observe punya
punya itu keadaan di sana, and then he used that as a strategy to move. Wow. Dia punya ada itu strategi itu, Tuhan sudah bagi dia. Already given to him, and then that's why when he go anywhere, di mana pun dia pergi, dia very popular tuh di sana. Wah. Wah. Haleluya. Haleluya. Di sekolah gereja-gereja dia populer dia. Very popular. Yeah. Very popular. And for the Pastor Carlos, dia punya lagu kan, when he sing kan, dia punya itu suara, itu sound dia kan, pandai travel punya. Wah. Pandai jalan, you can feel. Pandai jalan, dia punya itu sound. He travel, so when each time dia nyanyi kan, dia punya sound itu kan, travel kan, it touch people punya orang punya soul. Wow. He bring life, and he bring healing, and he bring what you say? How do you say that? You bring hope to people when you sing, and you also at the same time you also release healing. Release healing. Wow. Lagi pun yang terasakan kami ini malam sini punya tim, saya tidak kenal semua. I do not know them. Tapi kan jarang punya hati kan, memang satu punya. Unity is there. Amin. And then they are very transparent. Ya, haleluya. Itu saja. Wow, terima kasih luar biasa. Ini kalau terlepas sudah saya punya warrior nih. Nah, ada warrior yang lama nih. Ya. Haleluya. Kau ada sana, Lin? Haleluya. Dalam nama Yesus. Ya. Adakah di sana? Oke. Lisa, ini 3 sudah. Haleluya. Ya, Lin? Amin. Ya, Pastor, saya sini. Saya tidak buka kamera, Pastor. Saya bersuara saja. Ya, kenapa? Oke, ini untuk Pastor Edward juga. Wah. Malam ni memang malam Pastor Edward saja yang timbul lah. Pastor Edward saya tidak tahu apa, tapi dari mula kita Zoom tadi, saya diperlihatkan adanya sungai yang ada macam sungai, tapi dia bukan satu aliran, dia ada cabang dia satu. Saya tidak tahu, mungkin ada signifikan sungai dengan Pastor Edward, saya tidak pasti. Tapi sungai itu masa Suji pesuruh scan pun masa yang sama, saya dipernampakkan sungai juga dengan Pastor Edward sebenarnya bila nama Pastor Edward timbul. Macam Pastor Edward perlu your approach untuk kali ini perlu yang tidak, sebab sungai ini dia bukan aliran yang deras, dia macam aliran yang tenang, tapi ia akan bercambah dan akan spread out a lot, banyak akan tumbuh from satu aliran tu dia akan spread out a lot. Tapi what you need to do is, sebab your approach should be more on the youth, on the 18 tahun ke atas punya approach. That is your approach should be towards that, untuk to catch your area punya tempat. Tapi you akan ada saingan yang sengit, sebab I can see as you start your campaign,
akan adanya I can see akan ada api-api merah yang akan menyerang sekitar your area, certain area that you go, yang akan adanya serangan-serangan yang merah, tapi itu akan dipadamkan dengan aliran sungai. Sebab everywhere you go, every step yang you go, I can see adanya aliran sungai. Meaning setiap step that you go kan, there is a water that flow along of your, sepanjang perjalanan yang you go. Di setiap tapak kaki, setiap every step that you go, there is a water coming out dari from your tapak kaki itu. So walaupun ada serangan, walaupun serangan itu nampak merah, tapi air yang ada dalam in you will kasih padam that merah. Eventually akan tiada merah sudah. Oh, haleluya. Wow. Tapi your strategy have to be untuk youth. Youth mostly I can see you akan boleh mempengaruhi golongan muda-mudi. And your children should play a big role in that too. Okay, itu saja untuk Pastor Edward. Sister Doris, you ada masalah keluarga kah? You macam your family kan tidak macam not sekarang ni macam tiada kesatuan, dia macam